Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Fariza. Nama saya Ferlina Cahaya Febrianti. Dari kelas 9F Kelompok 4 akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia tentang wawancara dengan bertema bullying. Di sini saya sebagai pewawancara Dan saya sebagai kameramen dan editor. Narasumbernya adalah Ibu Fari Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anissa Fariza dari kelas 9F. Saya akan mewawancarai Ibu Fari. Baik, kira-kira ini untuk tugas apa ya? Ini untuk tugas bahasa Indonesia dengan tema bullying. Untuk pertanyaannya, apa yang Ibu ketahui tentang bullying? Bullying itu adalah sebuah tindakan kekerasan baik fisik maupun non fisik yang biasanya dilakukan berulang kali dan membuat seorang yang dibully itu menjadi korban, menjadi sakit. Menurut Ibu, bentuk-bentuk bullying itu apa saja sih? Nah, kalau menurut pendapat Ibu ya, yang namanya bullying itu bentuknya banyak sekali, bukan hanya secara fisik. Fisik itu kan biasanya bisa dari pukulan atau dari dorongan dan lain sebagainya, tapi bisa juga dari secara verbal atau kata-kata. Nah, contohnya kalau di sekolah itu seperti menyebutkan nama orang tua atau menyebutkan fisik teman yang berbeda dari yang lain, dari ras atau warna kulit, itu bisa menjadi salah satu bullying. Kemudian ada juga kalau zaman sekarang ada yang namanya cyberbullying. Nah, cyber itu artinya bullying yang dilakukan di internet. Jadi terkadang kan kita mengetik tanpa berpikir dahulu apa dampaknya bagi orang lain. Padahal, bullying itu terkadang kalau di sekolah ditutupi dengan kata bercanda. Padahal Ibu selalu mengingatkan ya kepada murid-murid Ibu di kelas, kalau yang namanya bercanda itu berarti kedua belah pihak itu harus merasa senang atau bahagia atau merasa lucu gitu dengan candaan itu, tidak menyakiti salah satu. Nah, jika salah satu pihak merasa tersakiti, itu masuknya ke bullying. Itu kalau menurut pendapat Ibu ya. Iya. Bagaimana cara Ibu mengenali tanda-tanda anak yang mengalami bullying itu sendiri? Nah, biasanya kalau anak yang sering mengalami bullying atau pernah, bisa itu cenderung murung di kelasnya atau terjadi perubahan sikap. Yang tadinya dia ceria gitu, suka bercerita, jadi pendiam. Terus dari prestasinya juga biasanya dia yang, kalau di matematika ya Ibu kadang kan suka menyuruh anak maju ke depan, yang awalnya berani, pede, jadi tidak berani. Nah, ada salah satu pernah Ibu mengalami juga, ada anak yang mengalami pembulian dan dia jadi tidak pede itu ke depannya, prestasinya menurun. Ya, dan bagaimana cara Ibu menindaklanjuti kasus bullying? Oke. Sebenarnya sebagai seorang guru ya, cara Ibu menanggapinya, pertama pasti Ibu menegur dan menasihati terlebih dahulu siapa pelaku bullying itu. Nah, kalau misalnya sudah ditegur tapi masih tidak berhenti gitu ya, nah baru Ibu pasti akan melaporkan ke bagian BK. Kalau atau ke wali kelasnya, wali kelas dan BK. Jika sudah belum bisa diselesaikan juga oleh wali kelas dan BK, baru pasti pemanggilan ke orang tua. Dan biasanya di saat pemanggilan itu kita melakukan pembinaan kepada si pelaku dan juga korbannya, bahwa yang namanya bullying itu banyak dampak negatifnya gitu, supaya tidak terjadi lagi. Bagaimana cara membangun lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua orang? Oke. Cara membangun lingkungan sekolah yang aman dan nyaman itu sebenarnya mudah, tapi karena
karakter tiap orang kan berbeda-beda ya. Jadi kadang sulit menyatukan karakter-karakter itu. Tentu saja yang harus diutamakan adalah dengan meningkatkan rasa saling menghargai. Kalau kita sama-sama, apalagi kita di sini semuanya muslim ya, kan muslim itu tidak menyukai kekerasan. Harusnya ya kalau kita saling menghargai, meski mau berbeda warna kulit, mau berbeda rambut ya, fisik atau apapun, harusnya kita saling menghargai. Dengan rasa saling menghargai itulah kita pasti akan timbul rasa aman dan nyaman di sekolah tanpa adanya bully. Sudah. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Jadi teman-teman, mari kita hentikan bullying dari diri kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.